Ya, jadi per hari ini seluruh korban sudah diambil keterangannya dalam proses penyelidikan, ya. Termasuk saksi-saksi, bahkan terlapor pun sudah diperiksa di Polda Metro Jaya, di PPA, bahkan sudah dimintai seluruh keterangannya, termasuk saya dapat informasi sudah diambil barang buktinya dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat informasi dari penyidik PPA akan dilakukan pengambilan keterangan dari ahli, ya, ahli TPKS dan pidana dan lain sebagainya. Kami berharap ini udah 1 bulan lebih sebenarnya proses ini berjalan setelah kami melakukan pelaporan tanggal 7 Agustus, ya. Belum ada penetapan tersangka. Kami menghargai proses yang dilakukan oleh Polda terbilang cepat, tapi kami menunggu, ya, setelah seluruh kesaksian diambil, bukti-bukti diambil, kami menunggu untuk segera ditetapkan tersangka. Karena apa? Para korban tentu terus-menerus mendapatkan victim blaming, ya, mereka dipertanyakan terkait apa yang mereka laporkan. Belum lagi dari beberapa kontestan, dari pihak-pihak NUID sendiri tidak pernah melakukan klarifikasi, dan dari kontestan yang lain justru memberikan framing bahwa mereka tidak mengalami pelecehan, meskipun mereka tidak membantah juga terjadinya body checking gitu. Sehingga kami berharap segera dilakukan penetapan tersangka sehingga proses hukum ini ada kepastian hukum. Tapi sebenarnya kasusnya udah sampai ke penyidikan atau masih dalam Oh, sudah penyidikan dong. Artinya apa? Pihak penyidik sudah yakin benar peristiwa pidananya ada. Tinggal menetapkan siapa yang layak diberikan pertanggungjawaban pidananya sebagai tersangka, ya. Kemudian dalam waktu dekat ini kami dengar info akan dilakukan gelar perkara setelah diambil keterangan ahli lalu ditetapkan tersangka. Gitu. Kami tentu setiap hari juga mempertanyakan bagaimana proses penyidikan ini sampai sejauh mana, dan hari ini kami tentu sampaikan juga khawatir, ya, jangan sampai nanti ada narasi-narasi yang tidak masuk akal, ya. Mereka rasanya kompak denial, menolak bahwa body checking itu terjadi, gitu. Kondisi korban saat ini masih mentalnya, ya, apakah masih dampingi oleh psikiater setiap hari, kan? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah mendampingi korban untuk berkonsultasi, dan kita sudah mengajukan perlindungan LPSK, ya, terkait dengan pemenuhan psikologis, terkait dengan pemenuhan prosedur, dan terkait dengan perlindungan hukum. Karena dari beberapa korban, salah satu korban ada yang sudah kena somasi, saksi kami juga ada yang kena somasi, ya, hanya karena kesalahan yang bukan dilakukan oleh klien kami dan saksi, tetapi sudah ada somasi dan kami sudah sampaikan kepada LPSK. Asesmen psikologis sudah dilakukan kepada seluruh korban. Kemudian dalam proses ini mereka masih pemulihan. Tentu ada beragam, ya, ketahanan mental masing-masing korban. Jadi ada beberapa orang yang masih dalam recovery, ada beberapa orang yang secara kasat mata baik-baik aja, tetapi begitu di assessment, oh ternyata ada trauma. Ini masih oleh pihak kesehatan, Ya, masih oleh pihak kesehatan. dari Miss Universe Indonesia, dari direkturnya, yang salah satu orang yang kami laporkan kemudian mensomasi, gitu. Ada lagi yang lucunya, klien kami yang sudah mengundurkan diri karena proses ini, yang pertama sudah adanya proses pelecehan yang kami dugaan pelecehan seksual sudah kami laporkan, kemudian adanya pengumuman pemutusan lisensi dari MUO, sehingga salah satu klien kami mengundurkan diri lah dari MUID, lalu dikirimi surat untuk mengembalikan seluruh hadiah, kado, trofi dan lain sebagainya. Saya rasanya agak
agak tanda tanya sekali ya dengan pihak organisasi atau perusahaan ini. Bahkan sebenarnya hadiah dari mereka belum 100% diserahkan, tetapi ketika kita mengundurkan diri seolah-olah mereka lupa bahwa korban sampai detik ini tidak pernah mereka hubungi dan dipertanyakan apakah dan seperti apakah peristiwa pelecehan itu, tapi malah diminta mengembalikan dan lain sebagainya. Kita rasa kami siap ya mau mengembalikan atau seperti apa, tetapi tentu harus menunggu proses hukum ini berjalan. Oke, langkah Anda sendiri apa? Informasi dari pihak terlapor sendiri. Ya gimana? Langkah-langkahnya apa? Informasi dari pihak terlapor. Karena tidak nyambung dan tidak ada substansi ya, saya rasa juga tidak bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh klien, sehingga kami abaikan. Pak, sedih reminder lagi Pak, Ya. laporan tentang siapa terlapor sama pasal yang dilaporkan mungkin. Oh ya, jadi Dari kami laporan tanggal 7 Agustus 2023 di Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu dari National Director, ownernya MUID, Kopi Capella. Dia sebagai pemilik dari PT Capella Swastika Karya, yang kemudian direkturnya dari Capella Swastika Karya, kemudian dari COO-nya, COO MUID, di mana yang bersangkutan inilah yang melakukan proses body checking di TKP. Dan ada beberapa nama yang sebenarnya kami minta didalami oleh penyidik, karena ternyata dia sebagai salah satu BOD, Board of Director-nya MUID, dia ada di lokasi, dia ada di bilik gitu, tapi dia seolah-olah tidak merasa bertanggung jawab, bahkan membiarkan peristiwa itu terjadi gitu. Kita minta itu didalami juga orang-orang yang layak dan patut diminta pertanggungjawaban, termasuk PT Capella Swastika Karya gitu. Kenapa? Karena kejadian ini berlangsung pada saat karantina resmi yang sedang dilakukan oleh MUID. Pasalnya Pak, Pasalnya itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 5 dan 6 terkait dengan pelecehan seksual fisik dan non fisik. Pasal 14 karena ada ini foto sehingga menggunakan media elektronik. Pasal 15 karena kejadian ini berulang, dan ada pemberatan lainnya termasuk pasal 18 terkait dengan pidana korporasi. ancamannya Pak. Ada yang 9 bulan, ada yang 4 tahun kalau menggunakan media elektronik, dan ada pemberatan kalau dilakukan di dalam relasi kuasa seperti penyelenggara dengan kontestan, kemudian dilakukan lebih dari satu orang, itu ditambah sepertiga, jadi bisa 5-6 tahun gitu. Jadi ini masih dicermati lagi oleh penyidik.